Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Voleta Ziven Anafi dengan NIM 201011108. Di sini saya akan menyampaikan materi usul fiqh kedua mengenai ta'arud wa tarjih. Cara yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq atau pengkompromian. Contoh hadis yang pertama adalah contoh hadis yang kedua, dan contoh hadis yang ketiga. Kesimpulannya adalah, dalam hadis yang pertama, jangan mempercayai orang yang mengatakan Nabi kencing berdiri. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, Nabi kencing berdiri di tempat pembuangan sampah dengan alasan karena tempatnya kotor dan tidak memadai. Lalu yang ketiga adalah, Nabi kencing dalam keadaan duduk. Lalu kesimpulan dalam kasus yang bertentangan ini memakai metode penyelesaian al-jam'u wa taufiq atau pengkompromian. Para ulama masih saling berkompromi untuk menemukan kesepakatan dalam hal ini. Cara yang kedua dalam mengatasi dalil yang bertentangan yaitu adalah dengan cara mentarjihkan. Mentarjihkan adalah mencari dalil yang paling kuat. Contoh hadisnya adalah, dalam kedua hadis ini memiliki inti bahwa jika seseorang memegang kemaluannya atau zakar, maka wudunya tidak batal dikarenakan zakar itu merupakan bagian dari tubuh seseorang. Contoh hadis yang selanjutnya adalah, dalam ketiga hadis ini memiliki pengertian bahwa jika seseorang yang memegang kemaluan atau zakarnya, maka batalah wudunya dan ia harus wudu ulang. Inti dari cara tarjih ini adalah kita mengambil sesuatu yang diharamkan itu lebih utama dibanding yang dibolehkan. Jadi dalam kasus ini adalah jika kita memegang kemaluan atau zakar, lebih diutamakan untuk berwudu kembali daripada tidak berwudu. Lalu, cara selanjutnya untuk menyelesaikan dalil yang bertentangan adalah dengan cara nasih wa mansuh, yaitu di mana dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang datang terdahulu. Contohnya dalam ayat yang membahas tentang masa iddah. Pada ayat pertama, masa iddah selama 1 tahun. Lalu selanjutnya, pada ayat yang kedua, masa iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari. Lalu pada ayat yang terakhir, masa iddah berlangsung sampai ia melahirkan. Jadi yang dipakai dan disepakati adalah ayat yang terakhir di mana masa iddah berlangsung sampai ia melahirkan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.